Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Afifah Lentri SPD MPD, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang Ibu berikan kepada kami. Baik, langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi. Di dalam buku Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010 halaman 27 yang dikutip Nurmalia tahun 2021 halaman 224 dikatakan bahwa sosialisasi dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk membangkitkan kesadaran dan sikap positif terhadap pembangunan karakter bangsa guna mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kunci utama membentuk karakter dan bangsa adalah yang pertama, budaya terlahir dari kebiasaan. Yang kedua, disosialisasikan terus-menerus. Sosialisasi sebagai salah satu strategi pembangunan karakter bangsa ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat atau kelompok masyarakat tentang keadaan negara dan bangsa, terutama yang berkaitan dengan karakter bangsa. Dalam sosialisasi akan terjadi yang pertama proses penanaman, yang kedua transfer nilai, yang ketiga pembakuan kebaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara umum, sosialisasi diartikan sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi di samping itu, sosialisasi juga bermakna interaksi manusia yang saling memengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam bentuk ekspresi seni dan teknologi. Berikutnya, yang kedua, strategi pembangunan karakter bangsa melalui pemberdayaan. Di dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010 halaman 35 yang dikutip Nurmalia tahun 2021 halaman 250 mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan karakter bangsa yang diarahkan untuk memampukan para pemangku kepentingan dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan karakter. Lingkungan keluarga merupakan wahana pendidikan karakter yang pertama dan utama. Pemberdayaan di lingkungan keluarga dilakukan melalui yang pertama, penetapan regulasi yang mendorong orang tua dalam berinteraksi dengan sekolah dan lembaga pendidikan yang terkait pembangunan karakter. Yang kedua, pemberian pelatihan dan penyuluhan tentang pendidikan karakter. Yang ketiga, pemberian penghargaan kepada para tokoh-tokoh atau orang tua yang telah menunjukkan komitmennya dalam membangun karakter di lingkungan keluarga. Dan yang keempat, peningkatan komunikasi pihak sekolah dan lembaga pendidikan terkait dengan orang tua. Di dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010 halaman 35
yang dikutip Normalia tahun 2021 halaman 251 mengatakan bahwa satuan pendidikan merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik yang dilakukan secara formal di lingkungan sekolah. Adapun pemberdayaannya dapat dilakukan melalui yang pertama, regulasi tentang pengintegrasian pembelajaran karakter dalam semua mata pelajaran. Kedua, meningkatkan kapasitas sekolah bagi wahana pendidikan karakter melalui pelatihan para guru, menyediakan sumber-sumber belajar yang terkait dengan upaya pengembangan karakter siswa. Yang terakhir, pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan yang telah berhasil mengembangkan budaya karakter. Langkah-langkah pemberdayaan yang dapat dilaksanakan antara lain: yang pertama, regulasi tentang pentingnya penyadaran pembangunan karakter bangsa. Yang kedua, memfasilitasi organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi usia lanjut yang bergerak di bidang pembangunan karakter bangsa. Berikutnya yang ketiga, strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan. Di dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010 halaman 37 yang dikutip Normalia tahun 2021 halaman 253 mengatakan bahwa strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, partai politik, dan media massa. Strategi pembudayaan menyangkut pelestarian, pembiasaan, dan pendidikan karakter untuk perguruan tinggi, memancarkan nilai-nilai baik guna meningkatkan martabat suatu bangsa. Strategi tersebut dapat berwujud pemodelan, penghargaan, pengidolaan, fasilitasi, serta hadiah dan hukuman. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seseorang. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan karakter, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana. Dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010 halaman 37 yang dikutip Normalia tahun 2021 halaman 254 mengatakan bahwa peran orang tua dalam membentuk karakter anak sangat penting, salah satunya dengan mengajarkan cara berbahasa dalam pergaulan sehari-hari kepada anak. Pada dasarnya, pemberdayaan lingkungan di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui yang pertama penugasan, kedua pembiasaan, ketiga pelatihan, keempat pengajaran, yang kelima pengarahan, serta yang terakhir yang keenam keteladanan. Semuanya mempunyai pengaruh yang kuat dalam pembentukan karakter peserta didik. Berikutnya yang keempat, strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan dengan pendidikan, pembelajaran, dan fasilitasi. Dalam konteks makro, penyelenggaraan pendidikan karakter mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian mutu yang melibatkan seluruh unit utama di lingkungan pemangku kepentingan pendidikan nasional. Peran pendidikan sangat strategis karena merupakan pembangunan integrasi nasional yang kuat. Selain dipengaruhi faktor politik dan ekonomi, pendidikan juga dipengaruhi faktor sosial budaya, khususnya dalam aspek integrasi dan ketahanan sosial. Secara makro, pengembangan karakter dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil. Yang pertama, pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali, dikristalisasikan,
dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber, antara lain pertimbangan. Yang pertama, filosofis. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 beserta ketentuan perundang-undangan turunannya. Yang kedua, teoritis. Teori tentang otak, psikologis, pendidikan, nilai dan moral, serta sosial kultural. Yang ketiga, empiris, berupa pengalaman dan praktik terbaik, antara lain tokoh-tokoh, satuan pendidikan unggulan, pesantren, kelompok kultural, dan lain-lain. Berikutnya, pelaksanaan pendidikan karakter dalam konteks makro kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia merupakan komitmen seluruh sektor kehidupan, bukan hanya sektor pendidikan nasional. Keterlibatan aktif dari sektor-sektor pemerintahan lainnya, khususnya sektor keagamaan, kesejahteraan, pemerintah, komunikasi dan informasi, kesehatan, hukum dan hak asasi manusia, serta pemuda dan olahraga juga sangat dimungkinkan. Berikutnya, pada tahap evaluasi hasil, dilakukan asesmen program untuk perbaikan berkelanjutan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mendeteksi aktualisasi karakter dalam diri peserta didik sebagai indikator bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan karakter itu berhasil dengan baik, menghasilkan sikap yang kuat dan pikiran yang argumentatif. Pendidikan karakter dalam konteks mikro berpusat pada satuan pendidikan secara holistik. Satuan pendidikan merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus proses pendidikan karakter di satuan pendidikan. Pendidikanlah yang akan melakukan upaya sungguh-sungguh dan senantiasa menjadi garda depan dalam upaya pembentukan karakter manusia Indonesia yang sesungguhnya. Berikutnya, yang kelima, strategi pembangunan karakter bangsa melalui kerjasama. Pada dasarnya, kunci akhir sebuah strategi ada pada kerjasama dan koordinasi. Berbagai kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan antara warga negara, antar kelompok, antar lembaga, antar daerah, dan bahkan antar negara. Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati. Hal itu dapat dimulai dengan saling terbuka, saling mengerti, dan saling menghargai. Setelah kerjasama dapat dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah koordinasi dan evaluasi. Daftar pustaka. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.